Selamat bergabung kembali di kanal Salibai teman-teman. Di sini, kami mengajak Anda menjelajahi cerita-cerita menarik dari segala penjuru. Kami ada karena Anda semua. Saran dan kritik membangun akan kami hargai demi kemajuan konten kami. Jangan lupa, like, komen dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita seru lainnya. Kayangan Dlepih adalah suatu daerah yang terletak di daerah hutan berbukit, termasuk wilayah Kecamatan Tirtamaya, Kabupaten Wanagiri, Jawa Tengah. Panembahan Senopati adalah putra Kiai Gede Pamanahan atau Ki Gede Mataram, seorang keturunan Prabu Brawijaya, Raja Majapahit terakhir. Pada zaman Kesultanan Pajang, Ki Gede Pamanahan diangkat menjadi petinggi di Mataram. Nama kecil Panembahan Senopati adalah Bagus Danang. Ketika menjadi kepala prajurit Tamtama di Pajang, ia bernama Raden Sutawijaya. Karena letak tempat tinggalnya di sebelah utara Pasar Pajang, maka sering disebut Mas Ngabehi Loring Pasar, dan ketika menjadi Raja Mataram bergelar Panembahan Senopati. Di Mataram, Mas Ngabehi Loring Pasar setelah ayahnya, Ki Gede Pamanahan, meninggal dunia, maka ia menggantikan kedudukan ayahnya menjadi petinggi di Mataram. Namun tidak lama kemudian oleh Sultan Pajang Kanjeng Sultan Hadiwijaya atau Jaka Tingkir, dia diangkat menjadi bupati di Mataram. Jabatan bupati ini akhirnya tidak memuaskan hati Sutawijaya. Dia bercita-cita ingin menjadi raja seluruh tanah Jawa. Untuk mencapai cita-cita tersebut, dia tidak putus-putusnya melakukan tapa brata, menyepi memohon berkat dan anugerah Tuhan agar cita-citanya terkabul. Di Kayangan Dlepih, akibat lamanya bertapa, dia dapat berkomunikasi dengan Ratu Kidul dan Ratu Emban Widanangga di Kayangan Dlepih. Pertemuan secara gaib dan berulang-ulang, itu akhirnya berakhir dengan perkawinan antara Ratu Kidul dengan Panembahan Senapati. Menurut cerita, Panembahan Senopati bersamadi di Selapayung, yang kemudian oleh masyarakat dianggap tempat yang paling keramat. Di Kedung Pemandian Kayangan, inilah Ratu Kidul mandi dan bertemu dengan Panembahan Senopati. Di Dukuh Dlepih, hiduplah seorang perempuan yang sudah bersuami Nyai Puju. Tiap hari Nyai Puju pergi ke hutan untuk mencari daun puju sebagai mata pencariannya. Setelah direbus, daun puju itu kemudian dijual ke pasar sebagai sayur lalapan. Pada suatu hari Nyai Puju pergi ke hutan seperti biasanya. Di hutan tiba-tiba melihat Panembahan Senopati yang tampan dan gagah sedang bersemadi di Selapayung. Maka Nyai Puju berhenti untuk memperhatikan ketampanan dan kegagahan Panembahan Senopati. Nyai Puju tidak merasakan bahwa dia telah jatuh hati kepada Panembahan Senopati. Tidak mengherankan kalau tiap hari Nyai Puju pergi ke hutan, bukan untuk mengumpulkan daun puju saja, tetapi sebenarnya dia ingin dekat dan menikmati ketampanan dan kegagahan Panembahan Senopati. Karena hati Nyai Puju sudah terbakar oleh cinta membara, akhirnya diberanikan hatinya untuk mendekati Panembahan Senopati. Akhirnya pertemuan antara Panembahan Senopati dengan Nyai Puju sampai berulang kali, sehingga hal itu menimbulkan kecurigaan suaminya, Kyai Puju. Pada suatu hari Kanjeng Ratu Kidul datang ke Kayangan Dlepih untuk menjumpai Panembahan Senopati. Setelah bertemu, kemudian mereka berdua mandi di Kedung Pasiraman. Tanpa disengaja, pertemuan Panembahan Senopati dengan Ratu Kidul tersebut diketahui oleh Nyai Puju. Sebagai wanita yang telah jatuh hati, Nyai Puju sangat kecewa melihat tingkah laku Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul itu. Maka dengan hati kecewa, Nyai Puju kembali pulang. Pada hari itu pula secara kebetulan Kyai Puju yang merasa curiga terhadap istrinya, Kyai Puju mencari Nyai Puju ke hutan yang biasa didatangi Nyai Puju untuk mengumpulkan daun puju.
Kiai Puju sampai di Selagilang. Di situ dia melihat dengan jelas, Panembahan Senopati bercumbu rayu dengan Ratu Kidul. Melihat keadaan tersebut, Kiai Puju segera kembali pulang. Namun ketika Nyai Puju hendak meninggalkan tempat itu, dia ketahuan oleh Ratu Kidul. Sudah barang tentu menjadikan rasa tidak enak di hati Ratu Kidul. Dengan rasa terkejut, berkatalah Ratu Kidul kepada Panembahan Senopati, "Lihatlah Kanda, perbuatan kita diketahui oleh orang. Kanda segera pulanglah ke Mataram, hati saya tidak enak. Mungkin di Mataram terjadi apa-apa. Biarkanlah Dinda, di Mataram keadaan aman-aman saja, tidak ada masalah," jawab Panembahan Senopati menenangkan hati kekasihnya. "Tidak Kanda, kembalilah segera ke Mataram, rasaku tidak dapat dikelabuhi." "Pulanglah segera," kata Ratu Kidul dengan penuh arti. Panembahan Senopati akhirnya kembali ke Mataram, kemudian Ratu Kidul mengantarkan Panembahan Senopati kembali ke Mataram. Sebelum berangkat, Ratu Kidul berpesan kepada abdinya, Nyai Widanangga, untuk mengurusi Kayangan dan berkuasa di situ. Menerima tugas tersebut, Nyai Widanangga menerima dan menyanggupinya akan melaksanakan pesan-pesan Ratu Kidul itu sebaik-baiknya. Maka Nyai Widanangga akhirnya tetap tinggal di Kayangan menjalankan tugas yang diberikan oleh Ratu Kidul kepadanya. Dia menjadi Ratu Emban yang menguasai Kayangan hingga sekarang. Selanjutnya cerita itu mengatakan, bahwa sebelum Ratu Kidul datang menghadap Panembahan Senopati, dia telah mendapatkan wangsit, bahwa dia nanti dan keturunannya akan dapat menjadi Raja Mataram dan menguasai seluruh tanah Jawa. Cerita terus bergulir, Sultan Hadiwijaya dipajang mangkat dan digantikan oleh putra menantunya Haryapangiri dari Demak, sebagai Sultan di Pajang. Pangeran Benawa, putra Sultan Pajang sudah barang tentu tidak setuju. Maka Pangeran Benawa minta bantuan kepada Panembahan Senopati untuk mengusir Haryapangiri dari Pajang. Maka terjadilah perang hebat antara Pajang dan Mataram. Haryapangiri dapat dikalahkan dan ditangkap, kemudian dikembalikan ke Demak sebagai Bupati Demak dan harus tunduk kepada Mataram. Selanjutnya Panembahan Senopati diangkat menjadi Sultan Pajang, tetapi dia tidak mau bertahta di Pajang. Istana dipindahkan di Mataram dan Panembahan Senopati menjadi raja di Mataram dengan gelar tetap Panembahan Senopati. Sekarang tempat-tempat di Kayangan Dlepih yang dianggap sebagai tempat petilasan itu masih dijaga kekeramatannya. Dari pihak Istana Surakarta maupun Yogyakarta, tetap menghormati dan menjalin hubungan dengan Ratu Kidul dan Ratu Emban Widanangga. Kedua istana tersebut pada setiap tahun masih mengadakan upacara tradisional labuhan ke Kayangan Dlepih, dengan mengirimkan pakaian bekas, potongan rambut dan kuku, pakaian baru berupa kain lurik polos beringin berwarna hijau, semekan, minyak wangi dan sebagainya. Setelah disajikan kemudian diambil kembali untuk disimpan di suatu tempat, yaitu musola yang ada di sebelah depan rumah juru kunci sepuh.